Susah payah saya merebut perusahaan Wijaya. Sekarang kamu lepas begitu saja. Kenapa enggak? Saya tidak akan approve kegiatan apapun di perusahaan sebelum saya tahu ada maksud tersembunyi apa di balik ini semua. Ada hubungan apa antara Anda dan Wijaya? Kamu pikir saja sendiri. Kamu kan selalu negative thinking. Come on, Dante. We are one team. No! Hubungan saya dan Anda terjadi karena papa saya menikahi orang yang salah. Tunggu. Ya ini gue udah sampai ya sayang. Ya oke, nggak apa-apa. Santai aja. Kamu harus ingat satu hal. Saya juga punya kekuatan hukum yang sama seperti kamu di perusahaan ini. Setidaknya, kamu bisa kan belajar untuk menghargai saya di depan karyawan dan juga klien. Maaf, bukan maksud saya buat ikut campur urusan Anda. Saya tahu itu bukan urusan saya. Tapi tolong jangan kasar sama perempuan, Mas. Hormatin beliau. Ini tempat umum. Anda benar. Dan ini bukan urusan Anda. Terima kasih Pak Saka. Saya menghargai Anda karena Anda sudah membela saya. Anyway, tidak ada masalah yang serius. Hanya berselisih salah paham sedikit. Baik, Bu. Saya permisi. Iya, Pak. Tunggu Mas, kamu pasti wartawan juga kan? Bukan. Terus kamu kesini mau ngapain? Saya kesini, saya mau ketemu sama Pak Wijaya. Tuh kan, kamu pasti mau nanya macam-macam ke Pak Wijaya. Pak Wijaya pesan, nggak boleh ada yang masuk ke kantornya, siapapun orangnya. Tapi Pak, saya kesini mau ketemu sama Pak Wijaya karena saya ada urusan bisnis. Ya udah begini aja, sekarang kamu telepon Pak Wijaya. Saya cuma mau tahu, kalau kamu ini bukan wartawan yang nyoba nyari kesempatan. Pak, bukan. Sebenarnya saya ini temannya Pak Wijaya. Jadi saya mau ketemu sama beliau sekarang karena saya ada urusan bisnis. Kamu udah janjian sebelumnya, mana buktinya? Belum sih. Tuh kan, kamu bohong. Silakan pergi. Silakan pergi. Pokoknya, saya nggak mau tahu gimana caranya kamu take down berita semuanya. Kamu hapus semuanya. Mas, aku jadi kasihan deh sama keluarganya Wijaya.
Mereka pasti lagi stres banget loh Mas sekarang. Terutama Mbak Riri. Mbak Riri tuh lagi hamil loh Mas. Semoga aja Mbak Riri nggak stres terus nggak pengaruh sama kandungannya. Ya pasti mereka lagi pusing banget sih sayang. Isu kayak gini kan gak gampang juga mereka reda. Iya. Aku inget banget kok waktu papi juga kena masalah. Terus kan kita dikejar-kejar sama wartawan, media, semuanya. Aku takut loh Mas, aku ke kantor, aku pulang, aku takut kayak... Aku kebayang pasti mereka juga ngerasain hal yang sama deh. Apalagi sekarang Pak Wijaya terlibat kasusnya perselingkuhan. Pasti runyam semuanya. Iya sih. Tapi sayang kalau dari segi bisnis ya. Ini sebenarnya bagus buat perusahaan papi kamu. Perusahaan papi kamu bisa narik-narikin klien yang udah gak percaya sama Pak Wijaya. Iya sih, tapi aku tetap gak setuju sih Mas. Ngambil keuntungan dari penderitaan orang lain tuh tetap salah sih. Mending gak usah. Kenapa? Mau kasihan sama Galvin? Kok jadi Galvin sih Mas? Aku lagi ngomongin perusahaan, masa gak ada hubungannya? Aku bercanda tahu. Serius banget sih kamu? Ya abis aku kan kaget, masa kamu Percaya sih. nuduh aku yang kayak gitu sih? Aku percaya sama kamu gak punya perasaan apapun sama Galvin. Kalau ada pun pasti aku yang menang kan sayang. Iya dong. Iya. Ini Pak. Tunggu dulu Pak. Biar Papa tenang ya. Iya. Terima kasih ya. Mari. Papa bingung, Vin. Siapa ya yang berani bikin berita fitnah seperti ini? Awas saja. Siapapun orangnya yang bikin artikel ini, Papa pastikan akan berurusan dengan hukum. Karena ini sudah mencemarkan nama baik Papa, Vin. Iya, Pak. Galvin tahu, Pak. Tapi saran Galvin nih, Pak. Itu beritanya jangan di take down dulu. Nanti semua orang jadi curiga, Pak. Kamu ini gimana sih? Masa berita buruk dibiarin begitu aja? Malu dong Papa, Vin. Iya, Galvin ngerti, Pak. Tapi gini, aku punya solusi untuk ini semua. Jadi nanti Papa bikin berita klarifikasi aja. Untuk meredam semua berita-berita miring ini, Pak. Pokoknya Papa nggak usah mikir macam-macam. Tenang aja, nanti Papa stres dan bisa jatuh sakit. Bisa? Ya. Tenang aja. Ibu di mana Ibu? Ibu jangan tinggalin aku, Ibu. Ibu. Kalau aku sampai tahu kamu tidak menggugurkan kandungan kamu itu, percaya sama aku aja. Aku akan singkirkan anak itu. Dan kamu akan menyesal telah melahirkan anak itu. Maafkan ibu, nak. Maafkan ibu, nak. Ibu di mana Ibu? Jangan tinggalin aku nggak mau sendirian. Ibu. Maaf, Bu Wiryo.
Salah lihat nggak sih aku? Masa iya Bu Wiryo kayak abis nangis gitu? Sebenarnya Dante ya, aku tuh lagi pusing banget buat ngitung stok barang produksi gitu loh. Kamu tuh bisa ngajarin aku nggak sih? Bisa kamu tunjukkan nggak data penjualan beberapa tahun terakhir? Bisa, sebentar ya. Oke, ini? Ini datanya. Hei. Hei. Hai, hai. Apa tadi kamu tanya? Ini bisa kamu tunjukkan nggak data penjualan tahun sebelumnya? Oh iya, bisa. Aku kasih lihat kamu. Saka, Hei, kaki kamu beneran udah nggak apa-apa. Itu kan mau pakai jalan, aktivitas nyetir kan udah nggak sakit sama sekali. aku nggak apa-apa, beneran. Kaki aku baik-baik aja kok. Makasih ya. Ya syukurlah sebenarnya kalau kamu nggak apa-apa sih. Aku cuma khawatir aja sama kamu, Saka. Oh iya, aku mau cerita satu hal sama kamu, Saka. Aku tadi mau ke ATM, terus aku ketemu sama Bu Wiryo. Terus kamu tau nggak? Aku ngeliat dia tuh nangis loh tadi di jalan situ. Nangis? Iya. Aku coba sapa dia, cuman dia kayak pergi gitu aja. Tapi aku yakin banget dia tuh nangis karena matanya benar-benar kelihatan sembab banget. Kamu sejak kapan jadi tukang ngehakimin orang? Sejak kapan kamu suka ngejudge? Iya, bukan gitu maksud aku, Saka. Cuman yang kita lihat kan selama ini Bu Wiryo tuh orangnya... Iya, aku tahu. Bu Wiryo itu perempuan, Bib. Semua perempuan pasti perasaannya halus. Dan kita nggak tahu masalahnya apa, jalan hidupnya seperti apa, jadi kita nggak usah ikut campur. Kita punya masalah masing-masing kok. Dan kalau dia mau nangis, itu hak dia. Nggak usah kita omongin. Ya. Oke. Lah, kok jadi dia yang sewet? Heran deh Saka nih. Kenapa dia jadi sensi? Aku kan ngomonginnya Bu Wiryo, bukan ibunya dia juga yang dibahas. Ih. Kalau gitu kamu siapin dokumen yang aku minta tadi deh. Iya. Ini dokumen yang sebelum kamu minta, aku siapin yang lainnya. Ya. Bentar ya. Oke. Ya ini udah sampai ya sayang. Kamu harus ingat satu hal. Saya juga punya kekuatan hukum yang sama seperti kamu di perusahaan ini. Setidaknya, kamu bisa kan belajar untuk menghargai saya di depan karyawan dan juga klien. Mungkin Dante benci Bu Wiryo sebagai ibu tirinya. Aku paham. Tapi bukan berarti dia berhak memperlakukan perempuan itu tanpa rasa hormat. Jadi gitu kira-kira caranya. Iya. Berarti selama ini aku agak salah ya.
Thanks ya. Untung aja gue ingat sama permintaan Ariana. Dante, aku boleh tanya sesuatu ke kamu? Boleh, silakan. Sebenarnya tuh kamu ada hubungan apa sih sama Bu Wiryo? Soalnya kan nama belakang kamu juga ada namanya Bu Wiryo kan? Maksud aku, apa kamu tuh ada ikatan keluarga bersama beliau? Tapi kayaknya sih aku rasa kalian gak sedekat itu. Sepertinya saya harus pulang sekarang. Sorry, aku minta maaf kalau pertanyaan aku bikin kamu gak nyaman. Pasti kamu disuruh Ariana kan? Saya minta sama kamu. Kamu nggak perlu penasaran lagi. Ada hubungan apa saya dengan Ibu Wiryo? Karena itu bukan hak kalian untuk tahu. Yap, oke. Dante, aku minta maaf banget karena aku udah nanyain hal itu ke kamu. Sebagai permintaan maaf, gimana kalau lain waktu kita makan bareng? Mau nggak? Iya. Kamu atur aja. Oke. Yaudah kalau gitu, saya pamit dulu ya. Thank you ya, Dante. Iya, halo sayang. Sayang, kamu bisa bantu aku nggak? Iya sayang, kenapa? Kamu tahu nggak ya link media-media yang kamu kenal? Ya, soalnya kamu tahu kan, Papa lagi kena masalah sekarang. Nah, sekarang itu aku mau bantu Papa dengan menggunakan media itu juga. Ya oke. Nanti Riri cariin semua kontak media yang Riri punya. Terus Riri kirim ke Mas Kelvin ya. Oh, ya udah. Makasih ya sayang. Yaudah, aku lanjut kerja lagi ya. Kamu jangan lupa kirim nomor kontaknya, ya. Iya sayang, ditunggu dengan sabar ya. Nanti dikirim, oke? Semangat kerjanya. Love you, bye. Lagian ngapain sih pakai ditutup-tutupin segala? Udah bagus, Papa udah ketahuan kalau selingkuh. Kalau enggak kan, aduh. Lagian apa baiknya sih selingkuh nih, Papa ini ada-ada aja. Pokoknya ya, orang kalau selingkuh harus dihukum seberat-beratnya. Nih sayang, sekalian makan nggak bareng sama aku? Yuk. Kenapa sayang, kok mukanya kayak gitu sih? Kayak lagi stres banget, perasaan tadi siang kamu fine-fine aja. Kamu ada masalah kantor? Kamu tahu kan perusahaan Wijaya Group itu lagi kena kasus. Nah, kasus ini udah rame sayang diomongin sama publik. Nah, sekarang klien-kliennya Wijaya Group itu memutusin kontrak kerjasama sama Wijaya Group. Bu Wiryo pinter sih sayang. Karena ada kesempatan ini, dia tarik semua klien-kliennya Wijaya Group. Diajak kerjasama sama perusahaan papi kamu. Tapi kok aku takut ya? Aku takut klien yang ditarik itu nanti akan menimbulkan masalah. Wajar nggak sih aku mikir gitu? Kalau menurut aku sih namanya juga bisnis. Namanya juga bisnis ya, kamu harus siap untuk ngambil resiko terburuk dari semua keputusan yang kamu ambil. Tapi satu aja yang aku bisa kasih pesan buat kamu harus hati-hati dan waspada ya Mas. Jangan sampai ini mempengaruhi kamu terus bikin kamu stres. Enggak. Aku nggak stres kok.
Lagian kalau aku stres ngeliat kamu pasti aku happy lagi. Terima kasih ya Mbak. Sama-sama. Mari. Hai Besti. Hai. Tumben jam segini ke kafe bukan ke kantor. Ya ada beberapa yang harus gue cek aja tentang kafe ini yo. Gitu. Oh sama gue juga mau dijemput. Gue mau makan siang di luar rencananya hari ini. Dijemput? Makan siang? Sama siapa? Sama Dante. Dia mau jemput gue ke sini. Oh, serius lo mau makan sama Dante? Makin sering aja nih gue liat-liat. Apaan sih? Jangan-jangan. Jangan-jangan apa? Enggak. Lagi juga kalau gue makan bareng sama dia itu cuma ngobrol soal kerjaan, gak lebih dari itu. Ya udahlah ya, gue ke ruangan gue dulu. Oke. Bye. Bye, Bon. Emang sih si Dante ganteng, tajir, tapi kan gak menutup kemungkinan tuh cowok bad boy. Dan gue harus memastikan kalau Selin aman dari cowok kayak gitu. Boleh juga nih tindakan mereka yang bergerak cepat. Tapi bagaimanapun akan sulit mengembalikan kepercayaan seseorang yang sudah tercoreng. Dan aku yakin kliennya Wijaya akan tetap merasa ragu dengan dia. Vin, Hey, Rin, ada apa? Vin, aku cuma mau mastiin aja. Are you okay? Misalnya aku khawatir aja. Pemberitaan isu tentang perusahaan itu mempengaruhi kamu. It's okay, I'm fine. Ya emang tadinya gitu sih, tapi udah bisa dikendalikan. Iya sih, aku juga udah sempat baca tentang klarifikasi di media sosial yang tersebar hari ini. Aku yakin itu pasti ide kamu kan? Iya, emang kalau kita menghandle berita dari media itu harus sabar sih, dan nggak boleh gegabah. Hampir aja aku tuh nggak bisa tidur, sempet. Cuma ya mau gimana lagi, harus dihadapin kan. Aku yakin sih ada jalan keluarnya nanti. Iya sih, Vin. Bener banget. Aku percaya juga kalau dalam menghadapi masalah kita cuma bisa harus optimis, yakin, dan juga percaya bahwa pasti ada solusinya. Makasih loh. Jadi aku jalan ya ke kantor. Nanti kita ngobrol lagi. Iya. Hati-hati ya, Vin. Bye. Bye. Mama jangan gitu dong, Ma. Papa minta maaf, Ma. Papa janji, Ma. Papa gak akan gitu lagi. Papa akan berubah, Ma. Please, Ma. Beri Papa kesempatan dong. Enggak. Mama nggak akan maafin Papa. Ma, Mama jangan begitu dong, Ma. Mama kan tahu, cinta Papa itu hanya buat Mama, Ma. Kalaupun ada hubungan dengan wanita lain di luar, itu pure masalah bisnis, Ma. Dan Papa itu nggak pernah nanggepin mereka. Ma, percaya sama Mama. Pasti. Percaya, Ma, ya. Mama harus percaya. Ma. Lihat ini dong. Ini apa coba? Ini Papa tadi beli tiket buat kita jalan-jalan berdua aja ke luar negeri. Mau kan? Ma, ini bukti kalau Papa itu hanya ingin menghabiskan waktu sama Mama berdua. Nanti kita buat kenangan indah di sana. Buat kita cerita sama cucu-cucu kita nanti. Ya Mama sayang, Mama mau kan maafin Papa? Ini beneran? Nggak bohong kan, Papa? Masa sih Papa bohong? Bener dong sayang. Saya nyentuh. Awas ya. Kalau Papa berani macam-macam lagi sama Mama. Mama nggak akan diam
Mama akan melakukan sesuatu yang bikin Papa akan menyesal semua itu. Papa janji, Papa akan berubah. Dan Papa tidak akan mengecewakan Mama lagi. Ya Mama sayang ya? Kita jalan-jalan. Kita belanja di sana, ya? Sayang, Hey, Mas. aku udah suruh si Pedro buat servis mobil, jadi aku bawanya bisa lebih enak mobilnya. Kamu serius? Kamu mau nyetir? Kamu bisa? Bisa kok sayang. Kaki aku udah gak kenapa-napa. Enggak. Aku aja deh yang nyetir. Aku aja yang nyetir. Kamu gak percaya? Kamu mau lihat aku lari nih? Aku lari. Enggak usah kayak gitu juga. Nanti sakit lagi. Enggak sayang, beneran. Nih. Tapi kamu tenang, aku pelan-pelan kok bawa mobilnya. Kan sama kamu juga. Oke, aku percaya sama kamu. Yaudah, yuk. Kalau kamu masih ingin bekerja di perusahaan ini, kamu harus lebih fokus dan profesional dalam bekerja. Karena saya tidak bisa mentolerir kesalahan sekecil apapun. Kamu tahu nggak? Kesalahan kamu ini kecil, tapi berujung masalah besar. Saya minta maaf, Bu. Saya mohon beri saya kesempatan. Saya akan kasih kamu kesempatan satu kali lagi. Tapi ingat, kamu harus lebih fokus dalam bekerja. Terima kasih, Bu, atas kesempatannya. Saya berjanji saya tidak akan mengecewakan Ibu. Sekarang kamu kembali ke ruangan kamu dan perbaiki itu laporannya. Baik, Bu. Permisi Bu. Gimana? Dari informasi yang saya dapatkan bahwa anak Ridwan terakhir kali terlihat saat SMA. Setelah selesai sekolah, dia pergi ke Jakarta. Setelah itu, tidak terlihat lagi sosoknya. Sementara Febri, istri Ridwan, dia mengalami gangguan jiwa di sisa hidupnya. Teruskan penyelidikan tentang anak itu. Baik Bu. Akan segera saya dapatkan informasinya. Ingat, jangan sampai Dante tahu kalau kamu bukan karyawan di perusahaan ini. Dan jangan sampai dia tahu kalau kamu mata-mata saya. Itu profil aja. Siap Bu. Permisi. Kamu mau beliin buat aku ya? Aku beli buat Ariana. Jangan datang lagi cinta. Kamu mau beliin buat aku ya? Aku beli buat Ariana. Ya udah. Adit. Tebak aku punya apa buat kamu? Aku tadi di jalan ngelewatin toko burger kesukaan kamu, jadi aku mampir, aku beliin buat kamu. Ya ampun, Saka. Kamu masih ingat aja aku suka sama burger ini? Aku gak mungkin lupa. Thank you ya. Oke. Oh iya, Saka. Ngomong-ngomong soal perhiasan, aku punya loh kenalan orang yang kerja di toko perhiasan. Perhiasannya juga bagus-bagus. Kalau kamu mau, aku bisa bantu kamu untuk pilih-pilih perhiasan. Nanti kita tinggal minta aja katalognya, terus bestseller yang mana, kita bisa langsung order. Jadi kamu lebih gampang juga kan? Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa kalau kamu mau. Boleh? Oke. Dimakan ya? Pasti. Thank you ya.
yang banyak. Hai Bu. Hai. Wah, bagus banget Bu. Bu mau beli? Pengennya sih, cuman enggak, sayang masih banyak perhiasan di rumah. Udahlah, nggak usah. Jadi gimana? Data yang saya minta udah ada? Iya Bu. Coba deh Ibu cek lagi, ada yang kurang. Nanti Ibu tanda tangan di sini ya. Oke. Makasih Sisil. Sama-sama Bu. Pokoknya kali ini gue harus berhasil ketemu sama Wijaya. Akhirnya target datang. Waktunya bekerja. Halo Om. Den, mau keluar dulu deh. Ya, baik Pak. Mau apa lagi kamu ketemu saya? Om santai dong. Saya datang ke sini, saya cuma mau minta Om bagi saham ke saya. Saham Wijaya Group. Apa? Saham Wijaya Group? Iya. Kalau Om mau ngasih saham Wijaya Group ke saya akan lakukan apa yang Om mau. Gimana? Coki. Kamu udah gila ya? Hah? Saya itu serius. Kamu ini makin lama makin seenaknya sama saya ya? Hah? Kalau kamu minta sesuatu, nggak lihat keadaan apa? Saya ini baru aja dapat masalah. Kamu datang, bukannya ngurangin masalah, malah nambah masalah. Enak banget kamu ya. Om, saya ini ibarat pisau yang sangat tajam. Saya ini bisa jadi senjata bertahan atau menyerang di tangan Anda. Semua itu tergantung musuhnya. Ya, masalah kejadian kemarin itu masih belum seberapa, Om. Jadi kalau Om mau ngasih saham Om ke saya akan lakukan apa aja. Kalau Om Wijaya nggak mau ngasih saham ke saya, ya nggak apa-apa. Om siap-siap aja, karena masalah akan bertambah. Gimana Om? Oke. Tapi saya minta waktu. Oke, siap Om. Saya tunggu secepatnya. Sebelum saya berubah pikiran Om. Ya udah, mau apa lagi? Keluar. Thank you. Coki ngapain di sini? Ada hubungan apa dia sama papa?
Hai, Pak. Vin, kok kamu berhenti di sini? Iya, tadi kayaknya ada Coki ya, Pak, di sini. Coki? Iya. Masa sih? Kamu salah lihat kali. Tadi sih aku lihat keluar dari mobil Papa tuh. Ngapain ya? Nggak mungkin keluar dari mobil Papa. Iya. Kamu salah lihat kali, Vin. Papa itu kapan ada urusan sama Coki? Nggak ada. Nggak mungkin, salah lihat kali. Atau jangan-jangan Coki kesini mau cari kesempatan soal isu panas Papa kemarin. Dan berusaha mencari kesempatan untuk menjadi salah satu oknum yang mau menghancurkan Papa. Mungkin begitu. Menurut kamu gimana? Ya mungkin aja sih, Pak. Ya mudah-mudahan enggak ya. Tapi benar kan, Coki nggak ketemu Papa? Kenapa, Vin? Kamu nggak percaya sama Papa? Iya, percaya, Pak. Udah. Kita ke kantor? Iya, ke kantor ya, Pak. Yuk. Hai Besti. Hai Besti. Ya ampun kok. Kok kesini nggak bilang-bilang dulu sih? Ya gue mau bawain menu baru dari kafe. Ya ampun repot-repot banget, kan gue bisa kesana ntar mampir setelah pulang. Ya di kafe kan sekarang lagi sering ada Selin. Gak enak gue mau gibahin depan dia. Gimana sih Yun? Gibahin orang kok di belakang Besti. Kalau kita mau gibahin orang itu kita bareng-bareng harusnya. Hey, ini bukan gibah yang negatif, tapi ini good news. Lo tau gak Rin? Selin tuh lagi deket tau gak sama cowok. Oh ya? Siapa? Bona ya? Bukan Bona. Kalau Bona mah emang kayaknya suka sama Selin, tapi Selin gak suka sama Bona. Kasian sih emang Bona. Tapi ya Rin, kali ini gebetannya Selin itu kayaknya kelas berat banget. Siapa sih? Kepo deh gue jadi. Siapa? Yang dekat sama Selin itu Dante Miro Sudiri. Emang iya? Serius loh? OMG banget ya sih? OMG banget sih. Nggak ketebak banget ya. Ya sebenarnya gue udah nebak sih pas mereka saling lihat-lihatan. Terus kayak gerak-geriknya Selin. Cuman... Iya, serius? Mau di mana? Di situ? Baru kali ini aku ngerasain diperlakukan seperti putri. Apalagi sama cowok kayak kamu. Maaf ya Bu, saya nggak sengaja. Ya, nggak apa-apa. Mana manajer Anda? Iya, Pak. Ada yang saya bantu? Saya nggak mau lihat orangnya. Baik, Pak. Ayo, kami kesini. Are you okay? I'm good. Yep. Kamu pakai jas saya ya, biar nggak kelihatan basahnya. Makasih ya. Harusnya gue yang kasih baju buat nutupin kotoran di baju Selin. Kalau saingan gue Dante pasti kalah kalau gini. Habis, tuh cowok gentle banget sih perlakuannya ke cewek. Gak habis pikir gue.
Harus bagaimana lagi? Supaya ibu bisa dapetin info tentang kamu, nak. Permisi, paket. Ya, cari siapa ya? Oh ini saya mau antar paket. Apa benar ini alamat Pak Kusuma? Oh iya benar, paket apa sih? Sini biar saya terima. Maaf Bu, tidak bisa. Ini paketnya untuk anak laki-lakinya Pak Kusuma. Loh, masih salah ini. Pak Kusuma yang ini nggak punya anak laki-laki, anaknya cuma satu perempuan. Bu, Pak Kusuma cuma punya anak satu perempuan. Dia nggak punya anak laki-laki Bu. Kamu yakin? Yakin Bu, pembantunya kasih tahu Bu. Sepertinya Iyas bisa membantuku mendapatkan informasi tentang keberadaan anakku sekarang. Ya. Iyas pasti bisa jadi salah satu penolong. Aku tuh gak nyangka loh, ternyata kamu tuh orangnya seasik ini. Tadinya aku pikir kamu tuh orangnya fokus kerja, terus keras, gak bisa bercanda. Ternyata kamu asik banget orangnya. Hidup itu harus balance. Work hard and play hard. Dan kamu juga tahu kan, saya hanya punya satu teman, yaitu kamu. Jadi hanya kamu yang bisa saya ajak ngobrol. Maklumlah, saya kan baru di Indonesia. Iya, aku tahu kok. Oh iya, aku jadi penasaran deh. Hobi kamu tuh apa sih? Kamu mau tahu banget atau mau tahu aja? Kamu tuh bener-bener ya? Masih zaman apa bercandaan kayak gitu coba? Saya sih punya dua hobi. Oke. Yang pertama saya suka cooking. Tapi yang paling saya suka yaitu balapan motor. Ya, biasanya kalau saya lagi stres atau saya lagi suntuk, saya naik motor, terus saya keliling-keliling sampai mood saya balik lagi. Wow, baru tahu nih aku. Kalau naik motor itu bisa bikin tenang. Bukannya malah jadi riwa dan berisik ya? Ya mungkin menurut sebagian orang seperti itu. Tapi pengecualian buat saya. Gimana mas? Udah mau pesan belum? Buset, mahal amat makanan di sini. Mana yang paling murah 50.000 lagi. Duh, mending gue cabut aja deh dari sini. Oh iya, gimana kalau malam ini kita motoran bareng? Biar kamu ngerasain sensasinya naik motor malam-malam. Oke. Siapa takut? Gimana? Jadi selama Kusuma dan Depi pergi ke Singapura, sekarang supir dan pembantunya tinggal di rumah Pak Saka. Kamu tahu di mana alamatnya? Kebetulan saya sudah simpan alamatnya, Bu. Bagus. Kita ke sana langsung. Baik, Bu. Loh, Bunda. Bunda nggak jadi pulang. Katanya mau pulang. Kapan sih? Hah? Ayah nih udah kangen banget, Bunda. Kan Bunda tahu, ayah ini uangnya belum gua kumpul, jadi belum bisa nyamperin ke kuliah. Iya, segeranya kapan, Yobo? Segeranya kapan? Bener ya? Oke, janji. Sarangio.
Ya, hati-hati ya Bunda. Muah. Lebih banget sih gayanya, ngapain sih? Oh lebih, oke. Kurang berarti. Enggak, bukan. Aduh, udah. Susah emang ngomong sama kamu. Apa? Mau Ayah bantuin gak nih? Udah selesai belum? Gak usah, males banget kamu bisa. Tuh kan jangan diinjek-injek, kotor lagi nyebelin banget. Apa sih? Udah. Ntar sepatu Ayah kotor. You mau ikut Ayah nggak? Mana? Ini servis mobil. Yuk, urusan udah mau kelar kan? Tapi ya belum iya aja udah kedap-kedip gak karuan. Soalnya Ayah ini bosen kalau nyervis mobil suka lama. Kalau ada You kan enak nih ada yang nemenin. Kita bisa main badminton, karate, monopoli. Yuk, gede ya tempat servisnya ya? Iya. Pasti gede banget ya. Oh, ada jungkat-jungkit, biang lala. Luar biasa ya. Akhirnya datang juga. Enak aja buat Ariana doang. Aku juga mau. Hai. Aku pulang duluan ya. Kamu nggak apa-apa kan sendiri? Nggak apa-apa. Oh iya Saka, ini tadi perhiasan yang kamu minta. Makasih ya. Oke, aku pulang ya. Kamu hati-hati. Kamu juga hati-hati. Makasih, Dit. Ya udah kalau mau ya cepetan sekarang. Ya yuk. Masuk. Masuk. Harit, Ya, Bu. ayo kita susul mereka. Baik, Bu. Silakan, Bu. Dan Teh, makasih ya. Kamu baik banget. Sama-sama. Biasa aja kok. Ntar malam kita jadi gak? Jadi dong. Kan udah janji juga. Ya udah, nanti saya jemput kamu di sini jam 7 ya. Ya sudah, oke. Aku balikin ini ya. Jadi kalau gitu, saya pulang dulu. See you. See you. Sel, Hai Bon, lo ngagetin aja dari tadi di sini. ngagetin gimana sih? Namanya lo sampai sekelepek-kelepek itu sama Dante. Sampai-sampai lo nggak sadar gue dari tadi di sini. Lo apa sih kok sensi banget? Lo yang nggak peka, Sel. Gue gak peka apa. Ya kan lo tahu kalau gue... Udahlah, lupain aja. Itu mobil di belakang ngikutin kita ya? Nyong, itu coba lihat ke belakang deh.
mobil kita nih diikutin. Mana kayaknya yang nyetir badannya gede banget lagi tuh. Apaan sih? Perasaan kamu itu loh, Dro. Kebiasaan deh. Perasaan gimana? Ini mobil kita diikutin. Namanya juga jalanan, Pedro. Ya banyak mobil, banyak orang. Coba nengok ke belakang. Nengok ke belakang sekarang. Dro, kamu tuh bawel banget loh. Itu bener ngikutin. Itu gimana sih? Biasanya kalau orang ngikutin itu terus mau ngapain? Hah? Ini gimana nih jadinya? Udah, tenang aja, oke? Gak usah panik, pegangan. Nantang ini dari tadi. Turun! Ngikutin dari tadi, turun! Ajakin emang berantem ini. Tenang, tenang aja. Kali ini, turun! Takut ya? Takut dia, Nyong. Udah belajar. Jangan bikin perkara ini loh. Santai. Gede, beneran. Hadepin. Yuk, adepin. Maju. Nggak bisa, kamu laki-laki. Kamu yang harusnya melindungi perempuan itu nggak bisa. Masalahnya ini gedenya beneran. Ayo cepetan hadepin. Ayo dukung, ayo. Nggak bisa kayak gitu, Pedro. Kamu tetap laki-laki, kamu harus melindungi perempuan. Kami harus melindungi saya. Nggak bisa kayak ini. Aslinya perempuan. Udah, ayo maju cepetan. Pedro. Permisi, Bapak Ibu. Bisa kesini sebentar? Dipanggil. Sore ini dipanggil ya. Ternyata di balik wajah yang sangar ada sosok yang enak dipandang. Bapak sama Ibu, tidak usah takut sama saya ya. Saya tidak ada maksud jahat. Maaf Ibu, dengan Ibu. Saya Bu Wiryo. Saya mau bicara sebentar sama Ibu, bisa? Maaf ya Bu, saya mau nemenin Pedro buat servis mobil. Maaf. Iya, kita jadi lagi buru-buru. Pas banget dong, sambil nunggu teman kamu servis mobil, kita bisa dong bicara sebentar. Gak tahu, terserah yuk. Aku juga kaget mas, pas dengar Yuna bilang katanya Selin deket sama Dante. Ya aku udah lihat sih mereka kayak rada-rada si Selinnya sih, lebih ke Selinnya tuh rada-rada kayak senyum-senyum gitu ke dia, kayak flirtatious banget. Cuman aku pikir kayaknya mungkin cuman fling doang, cuman kerjaan doang, tapi ternyata lebih loh. Ya bagus lah sayang. Siapa tahu jodoh. Iya, tapi kata Yuna kasihan Bona. Kenapa Bona? Jangan bilang Bona suka sama Selin. Nanti aku kasih tahu si Bona. Ngapain sih? Perempuan kan banyak. Ngapain harus sama Selin? Selin biarin aja sama-sama Dante tuh sama-sama ngeselin. Kok kamu kayak gitu sih mas? Julid banget deh. Gak julid, kenyataannya kan gitu sayang. Ya gak boleh gitu dong sayang. Selin tuh udah baik loh sekarang. Kamu gak ingat dia loh yang nyelamatin nyawa aku mas? Kalau gak ada dia aku gimana? Iya kata kamu dia baik sekarang, tapi aku gimana ya rasanya? Kenapa emangnya? Karena kamu pernah punya cerita sama dia. Kayak gitu sayang. Iya. Gak usah dibahas yang lama-lama. Gimana kerjaan kamu sayang? Lancar nggak? Ada masalah nggak sama klien atau Bu Wiryo? Enggak kok, aman semuanya. Bu Wiryo juga oke, klien yang dibawa oke juga, aman semua. Aku nggak tahu ya, aku kenapa tiba-tiba kepikiran sama omongannya Bu Wiryo tentang dia tuh ada dendam sama seseorang itu ya. Dendam? Dendam apa?
Ya nggak tahu, setelah di podcastnya dia ngomong dia mau balik ke Indonesia gara-gara dia dendam. Terus aku jadi berpikir, apa jangan-jangan musuhnya Bu Wiryo itu adalah perusahaan Wijaya Corp. Apa hubungannya sayang, kamu ngada-ngada aja? Enggak lah, nggak mungkin. Enggak. Sebentar, coba deh kamu pikir. Setelah dia ngomong seperti itu di podcastnya, tiba-tiba perusahaan Wijaya Corp itu punya masalah yang besar, sayang. Bukan cuma itu, banyak klien dari perusahaan Wijaya Corp itu malah pindah ke perusahaannya papi. Keren banget sih ngomong kayak gitu. Smart banget gitu, aku suka deh. Nggak, aku kan cuma nebak doang, sayang. Tapi udah sayang, kamu nggak perlu pikirin Wijaya Group, kamu nggak perlu pikirin Bu Wiryo, nggak perlu. Kamu cukup pikirin aku aja. Aku selalu pikirin kamu, sayang. Kamu kali yang jarang pikirin aku. Bercanda. Kenapa sih Bu Wiryo ini mau nemuin aku? Aku penasaran sih, tapi takut aku mau nanya. Apa Anda tahu soal Ridwan? Bu Anjani? Iya, ini saya Anjani. Saya tidak pernah menduga kalau Bu Wiryo itu adalah Ibu Anjani. Iya, tahu nggak soal Pak Ridwan? Untuk saat ini, saya tidak tahu kabar soal Ridwan. Karena dia sudah lama sekali pergi dari rumahnya Pak Kusuma. Jadi kalau Ibu bertanya pada saya soal Ridwan, saya tidak tahu. Oke, kalau gitu apakah Anda tahu soal bayi yang dibawa oleh Pak Ridwan? Mana sih? Lama banget dah. Nah, ini dia akhirnya datang juga. Masuk. Om, kenapa sih kita ketemu di pinggir jalan kayak gini? Kenapa kita nggak ketemunya tuh di restoran private gitu, biar kita bisa sekalian makan? Saya tidak punya banyak waktu untuk itu. Oke. Tungguin aja. Saya akan kasih kamu saham. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya kamu harus jadi kaki tangan saya. Dan kamu harus bantu saya untuk membalas dendam kepada seseorang. Itu soal gampang, Om. Asalkan Om mau menepatkan janji Om mau memberikan saham Om ke saya. Seberapa besar saham yang Om mau kasih ke saya kalau saya melakukan itu? Saya akan kasih kamu 5% dari saham saya.
Oke. Deal. Deal? Deal. Saya senang bekerja sama dengan Om. Thank you. Saya tidak tahu soal bayi yang di bawah Ridwan. Anda yakin? Aku harus hati-hati nih. Aku nggak bisa membocorkan masalah ini sembarangan. Atau masalah besar akan terjadi dan aku yakin itu akan menjadi masalah yang panjang sekali urusannya. Lebih baik aku segera pergi dari sini. Maaf Bu, ada lagi yang mau ditanyakan ke saya? Kalau nggak, saya mau ke tempat servis. Oke. Silahkan. Mau saya antar? Tidak usah Bu, saya bisa sendiri untuk menemani Pedro. Permisi. Hai. Hai, udah siap? Udah. Yuk. Nih, kamu pakai helm. Oke. Biar santai. Lihatin apa sih? Oke. Oke, let's go. Kasian deh. Dari mana? Jam berapa nih? Mama, marahin. Nggak gitu. Habis nonton sinetron tadi. Tadi mobil udah diservis. Aman Su, semua. Jadi kalau gitu saya sama Ariana istirahat dulu ya. Oh iya. Masa? Iya. Bercanda ya Su. Iya, saya ngerti kok. Tadi janjiannya mana? Kan mau marahin. Diem aja. Tapi nggak gitu caranya. Awas ya. Udah jangan neo-neo. Jangan coba-coba ya. Kamu cerita kejadian tadi siang, apalagi waktu tadi kita ketemu Bu Wiryo. Awas kamu. Betul. Itu tadi you ngobrolin apa sih sama Bu Wiryo? Ayo udah deh, kamu nggak usah tahu kalau kamu pasti keceplosan. Kamu kan orangnya kayak gitu. Udah pokoknya jangan cerita-cerita lah. Kalau mau cerita, terserah ay. Oh ya boleh. Udah gitu, boleh. Kamu kalau mau ngomong boleh, tapi ini rasanya. Apa yang mau di sini rasanya mungkin? Enggak. Bandel. Iya. Emang bandel. Ngerti nggak sih kamu sebenarnya tuh gemes kesel aku sama kamu. Anda nggak apa-apa? Bawa beliau pulang, biar saya yang kejar orang itu. So, pegang.
Kamu cari tahu siapa pelakunya. Baik, Bu. Ayo, maaf. Hei! Hei, jangan kabur! Will! Apa maksud Anda menyerang perempuan tadi? Hah? Kalau Anda ada masalah, datang dan hadapi saya. Jangan kayak pengecut. Siapa yang sudah menyuruh Anda? Hah? Siapa? Ketika saya masih bisa bertanya, jawab pertanyaan saya. Siapa pelakunya? Pilihannya cuma ada dua. Masuk penjara seumur hidup. Atau kasih tahu saya siapa yang sudah menyuruh. Jawab! Om, lepasin gue. Gue cuma pesuruh di sini. Iya, saya tahu Anda pesuruh dong. Jadi cepat katakan. Sebelum saya panggil polisi ke sini. Saya hitung sampai 3. 1. 2. Gue disuruh cok. Coki. Gue cuma disuruh untuk mencelakai Ibu Wiryo. Ketika gue berhasil, gue akan mendapatkan imbalan besar sama dia. Pergi dari. Pergi! Oke, kamu nggak apa-apa? It's okay, saya nggak apa-apa. Kita pulang aja yuk. Oke. Mas! Dias! Mas, kok mati lampu? Mas! Mana sih handphone tadi? Mas! Mas! Mas, kok mati lampu sih, Mas? Dias! Pedro! Mas! Surprise! Sayang, Sayang, kok kamu nangis sih? Maaf. Aku mau bikin kamu happy, sayang. Aku bukan mau ngerjain, nakut-nakutin kamu. Bukan, aku mau bikin kamu seneng. Maaf ya. Tapi bohong. kamu isengin aku ya? Kamu iseng duluan sama aku. Timpas ya? Itu apa, sayang? Ini. Kamu buka sendiri. Buat aku. Iya dong. Buat kamu. Gak sia-sia aku nangis. Sayang, ini beneran buat aku. Kok kamu tahu sih, sayang? Aku lagi pengen banget lo antingin aku ngomong sama Sisil hari ini. Aku tahu yang kamu mau, sayang. Makasih. Kamu cobain. Ya, aku cobain. Pegang. Bentar. Ih, pakein, Mas. Oke, aku coba ya. Ya. Bagus.
Satu lagi. Coba kamu ngaca. Bagus nggak di aku? Nggak apa-apa, aku nggak perlu ngaca. Aku cuma perlu pendapat kamu. Bagus mas, menurut kamu bagus nggak? Bagus dong. Kamu pakai apapun pasti cocok sayang. Apalagi yang aku beliin buat kamu. Makasih. Kamu tahu nggak sih mas? Ini bukan masalah kado ya mas. Tapi aku tahu semakin hari tuh aku semakin sayang sama kamu, semakin cinta sama kamu. Makanya kadang-kadang rasa cinta aku tuh jadi cemburu. Padahal sebenarnya aku cemburu tuh karena aku sayang banget sama kamu. Bukan cuma kamu sayang. Aku juga cemburuan kok. Jadi kamu hati-hati ya. Kamu kan posesif. Jadi pengen cium kenal. Ayo stop ya, stop. Udah ya, stop ya, yuk. Pedro, Bias. Makasih banyak bantuannya ya. Ayo sama-sama. Oh dibantuin ya? Bantuin kalian ya? Oh dasar. Selin mana sih lama banget ya? Lagian pakai acara nungguin Selin. Bete kan? Kok lo yang sewot sih? Kenapa? Lo jelas ya? Selin jalan sama cowok lain. Gue jealous. Enggak lah. Oke. Berantakan rambutnya. Makasih ya, udah ngajakin aku balapan motor. Seru banget. Sama-sama. Saya juga seneng banget kok bisa ngajakin kamu jalan-jalan malam-malam. Next time, mungkin kita bisa jalan-jalan lagi naik motor. Gak akan nolak. Ya udah. Aku masuk ya. Ya. Duluan. Bye. Bye. Halo guys. Hai Besti. Hai. Cie, lagi kasmaran, mukanya cerah banget nih malam-malam. Beda banget sama temen yang di sebelah gue nih, mukanya ditekuk mulu. Kayak dia bete deh selama lo jalan. Hah? Jangan-jangan dia cemburu tuh. Mukanya cerah banget nih malam-malam. Beda banget sama temen yang di sebelah gue nih, mukanya ditekuk mulu. Hah? Jangan-jangan dia cemburu tuh. Bon, lo cemburu sama Dante? Apaan sih, kan kita temenan, Bona. Lagian, asal tau ya, Bon. Dante tuh tipe gue banget. Tinggi, terus pintar, baik, terus kalau ngomong tuh selalu ada isinya. Dan lo tau nggak? Ternyata dia beneran bisa masak loh, Yon. Ya. Happy banget kayaknya nih. Ya terserah lo. Udah, gue balik ya. Tapi kasihan juga Bona ya. Bentar deh. Bona suka sama gue? Iya kayaknya dia beneran suka sama lu deh. Aduh kasihan banget.
Serius? Iya. Anda nggak apa-apa. Sayang sekali, saya nggak bisa menangkap pelakunya. Kamu tenang saja. Saya bisa mengurus semuanya sendiri. Bagus kalau gitu. Saya nggak perlu khawatir lagi soal Anda. Apa kamu bisa makan malam dengan saya? Maaf, saya sudah makan di luar. Pokoknya Om tenang aja. Mungkin saat ini gagal, saya akan lakukan sampai semuanya berhasil, Om. Sampai saya bisa mendapatkan saham itu. Oke. Pokoknya kamu lakukan seperti apa yang saya minta. Ya. Oh ya, Cok. Sebentar lagi saya mau jalan-jalan ke luar negeri. Selama saya di sana, saya minta kamu terus memberikan informasi soal perempuan itu sama saya. Kamu ngerti kan? Siap, Om. Om tenang aja. Itu urusan gampang. Baguslah. Halo. Udah ada info soal Coki? Oke. Kirimin ke saya fotonya sekarang. Hai Sil. Ibu tumben banget pagi-pagi udah di kantornya Pak Saka. Ada apa nih? Nemenin Mas Saka mau ambil dokumen. Jadi dia ada meeting di dekat kantor Ariana Glow, makanya udah bareng aja. Bu, kayak ada yang beda ya Bu ya? Apa? Anting baru gak sih Bu? Ini antingnya yang Ibu lihat itu bukan sih yang Ibu pengen beli? Jadi beli? Jadi, tapi nggak beli sendiri. Jangan-jangan dibeliin. Iya dong, dibeliin suami aku. Dikasih surprise gitu kemarin. Justru pengen banget deh kayak Ibu. Tapi nggak ada calonnya. Ya, makanya kamu cari pacar atau cari suami sekalian sih. Ya pengen sih Pak, tapi kan nggak ada calonnya. Ntar ketemu. Jadi kita masuk ya. Ayo, Kita masuk ya. Kamu tunggu sini ya. Aku mau ambil flash sebentar aja. Iya. Jangan lama-lama ya Mas. Ya sayang. Aku pikir anting ini spesial buat aku. Ternyata Mas Saka juga beliin buat kita. Ibu mau kemana? Kan Pak Saka belum selesai. Pantesan aja Bu Ariana cabut. Ternyata gara-gara lo. Bikin perang dunia aja loh. Apaan sih? Ariana mana? Ke mobil duluan kayaknya deh, Pak. Saya susul ya.
Akulah yang paling sejati, mencintaimu hingga akhir hidupku, karena aku cinta matiku. Sel? Kayaknya ada yang moodnya lagi bagus nih. Iya dong. Soalnya sepulang dari kafe kemarin, gue itu dapat pencerahan tuh. Dan gue jadi sadar sesuatu. Apa? Ya gue sadar nggak seharusnya gue cemburu sama lo. Ya harusnya selama lo happy ya gue juga ikut happy kan. Dan gue juga nggak bisa lah seegois itu sama lo. Oke. Gue senang lo kayak gini. Thanks ya, Bon. Ya udah kalau gitu gue ke ruangan gue dulu ya. Oke. Kayaknya mereka lagi rujuk. Kayaknya sih gitu ya. Sayang, kamu kenapa sih? Tadi pagi kamu baik-baik aja kok, sekarang kamu gitu sih mukanya. Kamu beliin anting yang sama ya buat Dita ya? Enggak, sayang. Aku nggak beliin anting buat Dita. Aku minta tolong Dita buat beliin anting buat kamu. Enggak, aku nggak beliin buat Dita. Sama banget soalnya. Ya mungkin dia sengaja kali beliin juga buat dirinya sendiri ya, biar dia nggak merasa kamu beliin aku doang kali ya. Sayang, kamu jangan marah-marah dong. Sayang dong muka cantik kamu kalau kamu bikin marah begitu. Senyum boleh nggak? Ntar aku mau main handphone. Rin. Iya Saka, kenapa? Hai Pak, Ma. Vin. Tumben, makan berdua di meja. Lagi akur ya? Kamu nih. Papa sama Mama mau jalan-jalan ke luar negeri. Berdua aja. Sobokannya itu? Iya dong. Oke. Oh ya, makanya Papa itu mau titip perusahaan sama kamu. Tolong jagain ya. Oke? Oke, bisa Pak. Pokoknya Papa tenang aja, Papa keluar negeri aja, santai-santai aja, jalan-jalan sama Mama, perusahaan nanti Galvin bisa handle. Udah. Lanjut ngobrolnya nanti lagi. Sekarang sarapan aja dulu. Di, tolong siapin ini sarapan buat Galvin ya. Santai aja dong. Kenapa sih marah-marah kayak gitu? Lo bisa nggak sih bikin hidupnya Pak Saka sama Bu Ariana tuh tenang aja, sehari aja. Bisa nggak? Lo emang ya dasar pelakor, mau diapain aja juga tetap aja lo pelakor. Itu bikin gue ilfil tau gak sih, Dit? Asik. Bukan urusan gue. Gimana? Coba kamu lihat baik-baik anting aku ini. Bagus kan antingnya? Cantik kan aku pakai ini? Baru loh ini antingnya. Cantik kan? Baik, jika sampai di sini tidak ada yang mau ditanyakan, maka meeting saya akhirin ya. Saya perhatikan Anda ada sedikit peningkatan. Dan pemikiran Anda ada sedikit kemajuan. Terima kasih banyak Bu atas pujiannya.
Maaf ya, saya permisi dulu. Oke, hasil meeting hari ini harus kita recap dalam satu agenda. Jadi buat Pak Beni, Pak Agus, dan Pak Ipul yang udah pulang, kita bisa kasih ke mereka. Ya? Oke, silakan. Foto bayi siapa ini? Nanti saya minta tolong kamu untuk bawa sampel kemasan baru produk Ariana Glow khusus untuk ibu hamil itu ya. Baik Bu. Oh ya Bu, sama ini ada titipan dokumen dari staf Dante Bu. Oke, ada lagi? Katanya minta diaturin jadwal Bu untuk meeting di klinik buat update progres dan lainnya. Oke, permisi Bu. Ya, makasih ya. Perasaan aku masih nggak tenang soal anting hadiah dari Mas Saka. Oh iya, di kamar Non kan kotak perhiasan. Sebentar ya Non, jangan ditutup sebentar. Tunggu. Tunggu sebentar. Ada nih Non. Ketemu nih. Ada, alamatnya ada. Terus diapain? Oh, di foto. Oh iya, nanti Bibi kirim ya. Ya Non, ya. Oh bener, isinya anting. Alamatnya ini. Kirim ke Non. Beres. Ada masalah, Bu? Tidak ada apa-apa. Di mana ya foto itu? Kamu kenapa sih? Kok senyum-senyum sendiri kayak gitu? Enggak apa-apa. Oh Edit, ini kamu sortir hasil meeting tadi, terus kamu bagiin ke semua divisi ya. Oh, oke. Ini foto siapa? Itu tadi aku nemu pas kita lagi meeting di sini, tapi aku nggak tahu punya siapa. Kamu coba tanyain deh.
kenapa, Dit? Nggak apa-apa sih, cuman aku kok ngerasa kayaknya foto ini nggak asing ya. Ya namanya semua bayi, mukanya hampir sama, dia sama-sama lucu semua. Enggak lah Saka, bayi tuh pasti ada bedanya kok, kita bisa ngenalin. Tapi nggak apa-apa deh, nanti coba aku tanya sama yang tadi meeting ya, siapa tahu mereka ada yang ketinggalan. Ya, coba kamu tanyain ya. Oke. Oh iya Saka, kamu kapan ada waktu untuk lunch atau dinner, kamu kabarin aku ya. Nanti biar aku masakin spesial buat kamu. Ya oke, nanti kita coba atur schedule ya. Oke. Makasih, Dit. Selamat pagi Pak Coki. Pagi, Saya ditugaskan Pak Wijaya untuk menjelaskan pekerjaan Bapak di sini. kamu asisten saya? Oh bukan Pak, saya hanya diinstruksikan untuk membriefing Bapak. Oke. Ini kunci mobilnya Pak. Ini kunci mobil. Kalau misalnya saya mobilnya nggak suka, saya boleh tukar ya? Baik Pak. Karena saya sebagai eksekutif baru di perusahaan ini, saya harus menjaga image perusahaan ini dengan baik. Sekarang ruangan saya di mana? Di sebelah sana Pak. Oke. Ayo Pak. Dia siapa sih? Datang-datang kok udah jadi bos aja? Enggak, aku serius. Tinggal di apartemen itu lebih private. Kita itu udah harus mikir masa depan. Tapi kan apartemen mahal Tom, mendingan pelan-pelan kita ngontrak dulu sambil kita beli rumah. Lagian nggak enak tahu tinggal di apartemen tuh nggak ada tetangga. Ya kan? Aku tuh pengennya apartemen. Enak ya? Gue perhatiin pacaran terus. Ini jam kerja. Kerja dong? Iya santai dong, jangan iri gitu. Makanya cari pacar. Lah, gue nggak iri. Gue nggak iri. Gue cuman pengen ngingetin aja kalau ini tuh tempat kerja. Dan nggak baik kalau kalian sering mengumbar kemesraan. Gak enak dilihat orang. Ya tapi kita profesional kok. Masalah kerja sama masalah asmara kita ada waktunya. Cuman ini kita beruntung aja ngerjain dua-duanya barengan. Ya udah, terserah. Terserah. Kerja ya, gua kerja ya. Lah, ngambek. Orang jomblo sensi banget ya. Tahu. Ya itu bagus tadi ya sebenarnya. Dan untuk vendor yang kemarin, saya minta kamu kasih ke saya ya laporan pembeliannya, karena saya mau tahu trennya bagaimana. Baik Pak. Ya, makasih. Lanjut aja meetingnya. Lo nggak bisa seenaknya masuk ruangan ini. Tolong lo keluar. Atau gue panggil security nih. Security! Silakan Ibu, ada yang Ya. bisa saya bantu? Gini Mbak, saya mau nanya. Ini Mbak lihat nggak anting saya? Ya, ini bener nggak ya belinya di sini? Soalnya saya juga punya kotaknya nih. Ini kotaknya. Bener ya belinya di sini ya? Gue peringatin lo, Cok. Ini bukan playground. Lo jangan macam-macam di sini. Gue di sini mau kerja, mau ketemu klien. Belakangan ini gue lagi nggak fokus kerja nih kayaknya. Tahu gue, lo nggak fokusnya bukan cuma akhir-akhir ini, emang udah lama. Dan lo nggak profesional kerja ini karena kebanyakan pacaran sama Tommy. Lakukan semua yang saya minta, tanpa ada sedikit pun kesalahan. Lo nggak usah khawatir, lo tenang aja. Pekerjaan ini sudah biasa gue lakukan. Kamu kenapa sayang? Aku semenjak tahu Coki jadi pemegang saham di Wijaya Group itu aku kayak ngerasa nggak tenang aja sih Mas. Siapa yang bawa foto ini, Dit? Aku aja nggak ngeh loh. Kalau memang ada orang di sini di kantor ini yang tahu soal masa lalu kamu, terus dia ninggalin foto itu sebagai clue,
Siapa orangnya?